Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Jami' Al-Ihsan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita manfaatkan waktu zuhur ini untuk mengaji kitab Al-Hikam. Beberapa hari yang lalu kita berbicara tentang kebanggaan ibadah atau ketaatan kepada Allah, berangkat dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan, sebab anugerah Allah dan rahmat Allah, maka dengan itu bersenang-senanglah kamu. Wa khairum mimma yajma'un, karena itu semuanya lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Artinya kita boleh bersenang-senang atas kebaikan yang kita lakukan. Kita boleh senang, bangga atas ibadah kita. Sehingga hadis Nabi menyatakan, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Barang siapa yang kebaikannya menjadikan dia senang, wa sa'athu sayyi'atuhu, dan keburukannya menjadikan dia bersedih, tidak suka atau malu, maka dialah orang yang beriman. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kita harus terima dengan senang hati. Sebaliknya, keburukan-keburukan yang kita lakukan harus kita sikapi dengan bersedih. Itulah orang yang beriman. Maka untuk menjelaskan tentang kesenangan setelah kita beribadah, setelah kita taat kepada Allah, maka penulis kitab Al-Hikam atau Iqadul Himam membagi bahwa orang yang senang atas ketaatannya, orang yang senang atas ibadahnya itu ada 3 macam. Yang pertama adalah farihu biha lima yarjuna 'alaiha minan na'imi wa yadfa'una biha min adabil adim. Senang setelah melakukan ibadah, setelah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia punya harapan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijauhkan atau dibebaskan dari siksanya. Sama seperti kita, ketika kita beribadah, niatnya lillahi ta'ala, karena Allah, tetapi di balik itu kita masih ada harapan, ya Allah, saya beribadah, kiranya Engkau berikan kebaikan-kebaikan kepada saya. Engkau jadikan hidup kami hidup yang bahagia, hidup yang sukses, yang tercapai harapan dan doanya. Di samping itu, ya Allah, dengan ibadah saya jauhkan kami dari siksa, dari bencana. Inilah kalau di kalangan ilmu tasawuf, orang-orang sufi namanya murid. Jadi nanti bapak-bapak dan saudara sekalian
tingkat orang yang belajar ingin mendekatkan dekat dengan Allah, itu ada yang namanya murid. Maka kata murid SD, SMP, SMA itu dari bahasa tasawuf. Artinya adalah orang yang belajar, sadar, baru sadar perlunya belajar. Itu murid. Nah, orang yang berharap dengan ibadahnya dibalas kebaikan oleh Allah, hidupnya baik dan jauh dari musibah, jauh dari azab, itu tingkatan orang yang senang atas ibadahnya, atas ketaatannya, atas kepatuhannya, disebut sebagai murid. Niatnya walaupun niat karena Allah, tidak dilarang. Itulah tingkatan kita. Maka setiap kali ceramah Ramadan segala macam itu yang disampaikan adalah motivasi, dorongan pacuan. Barang siapa yang sholat malam maka diampuni dosa-dosanya. Itu tingkat murid, tingkat SD. Barang siapa yang berinfak maka akan dibalas dengan sekian kali lipat. Itu tingkatan kita yang ingin berbuat karena ingin mendapatkan balasan, ada pancingan-pancingan. Itu tingkatan murid. Kemudian yang kedua, tingkatan kedua adalah tingkatan orang yang karena ibadahnya itu bisa dilakukan semata-mata hidayah dari Allah dan tidak berharap kecuali ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tingkatan yang kedua. Maka ini tingkatannya kelas menengah. Beribadah taat sudah tidak memikirkan saya dibalas atau tidak, saya disiksa atau tidak, yang penting Allah ridho sama saya. Ini tingkatan yang kedua. Maka kalau bapak-bapak sudah meningkat ke tingkat kedua, tingkat pertama nggak perlu dipikirkan, nggak usah minta kepada Allah. Allah tahu karena Allah sudah ridho kepada kita. Kalau Allah sudah ridho sama kita, Allah tahu apa yang kita perlukan. Kita cukup aja zikir. Dalam hadis ada hadis yang berbunyi, man syagolani dzikri an mas'alati a'taytuhu khaira ma'utis sa'ilin. Siapa yang tidak memikirkan minta ini minta itu, cukuplah dengan berzikir kepada Allah. Ibadah ya ibadah, lalu tidak usah berdoa. Walaupun doa itu juga bagus dan doa itu diperintah oleh Allah. Tetapi kalau kita sudah sampai tingkat sana, kata Allah, u'ti khaira ma u'tis sa'ilin, aku akan beri dia walaupun tidak minta, dan pemberianku jauh lebih baik daripada yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Nah, ini tingkatan. Kalau tadi murid yang pertama, yang kedua adalah sairin, orang yang berjalan menuju Allah. Berjalan menuju Allah, sudah jalan. Kalau tadi baru sadar, cahaya kesadaran. Yang kedua ini sairin, yang sudah mulai berjalan kepada Allah. Udah enggak memikirkan itu, tapi hanya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala yang ingin dicapai, yang ingin diperoleh. Ibtigha'a mardhatillah. Ini tingkatan yang kedua. Yang ketiga, orang yang senang dengan ibadahnya, bukan karena yang pertama meminta dan dijauhkan dari azab, bukan karena itu, semata-mata saya ingin selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya saya ingin selalu bersama Allah. Ini tingkatan yang ketiga. Nah, disebutnya adalah al-wasil atau al-wasilun, jamaknya muridun, sairun, wasilun. Orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah, orang yang ketiga inilah yang diberikan kedudukan mulia tertinggi
di sisi Allah Subhanahu wa taala karena mengamalkan ketakwaan, inna akramakum indallahi atqakum, karena sudah segala-galanya udah nggak mikir, pokoknya saya maunya sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kegiatan tetap jalan terus, aktivitas jalan terus, tapi selalu bahwa apapun yang dilakukan bersama Allah Subhanahu wa taala, itulah yang namanya wasilun. Nah, ini penjelasan dari kut yang pertama, janganlah kamu senang ketaatan atau ibadah karena kan kamu melakukan itu karena kamu memang ada usaha. Tetapi yang paling top adalah banggalah kamu bisa melaksanakan ketaatan semata-mata kamu bisa melakukan itu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah, itulah hikmah yang kita kaji hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua yang saya sampaikan tadi adalah bagian dari untuk mencapai kesempurnaan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak panjang yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sair wasil. Wasil. Wasil, ya. Wasil itu sampai